Nah, ini kita cek airnya. Nah, ini batang sudah besar ya Mas. Ini batangnya sangat bagus perkembangannya seperti ini ya. Penyemprot muter ya. Ini penyemprotannya muter ya, harus kena. Untuk kedepannya kita biarkan 1 malam. Jangan lupa kalau kopi ada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan topik bibit durian. Nah, kita sedang di kebun yang baru tanam sekitar 2 bulan. Kita melakukan pengecekan untuk instalasi air ya, karena ini udah masuk musim kemarau. Jadi kita harus rutin untuk cek instalasi air ya. Kita mulai dari pohon ini ya. Ini pertumbuhannya sangat bagus, tapi kita perlu rutin ya untuk pengontrolan walaupun sudah bagus. Untuk pembentukan percabangan dan kita untuk instalasi air ya perlu kita kontrol. Untuk penyiramannya jangan sampai kekeringan karena ini sudah masuk musim kemarau. Nah, ini cukup kencang airnya ya, jadi untuk penyiraman harus sampai basah, jangan setengah-setengah karena ini kita waktunya 2 hari sekali untuk penyiraman. Karena pohon ini baru tanam ya, sekitar 2 bulan, jadi akar belum terlalu jauh, perlu air yang banyak tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, kita akan lanjut kembali ke pohon-pohon lain yang mungkin kita harus cek satu persatu. Nah, ini teman-teman ya, kita kenapa gunakan karung seperti ini, karena ini kan pupuk masih mentah, kita gunakan karung untuk memfermentasi secara alami. Jadi nanti setelah matang, karungnya sudah mulai rusak, baru kita tabur ya, jadi sudah terfermentasi alami. Nah, ini ya, kita biarkan sampai basah dulu untuk setiap titiknya. Nanti kita lanjut dengan sistem tetes ya. Setelah ini basah, kita ganti dengan mode sistem tetes seperti ini. Kita biarkan selama 1 malam supaya basah. Kita ke pohon lain ya Mas ya. Nah, ini juga duri hitam ya, sudah tunas. Nah, ini teman-teman ya, ini seperti ini, tidak ngalir ya, kita cek satu persatu. Nah, ada tersumbat. Nah, ini fungsinya kita rutin pengontrolan instalasi pengairan ya, supaya tidak terjadi penyumbatan ataupun lumut yang menghambat aliran air. Ini kita sambil bersihkan juga untuk bagian perakaran ya, pangkal pohon. Nah, untuk pemupukan kompos ini selanjutnya akan kita lakukan nanti ya menjelang musim penghujan, karena ini juga sudah matang untuk pupuk komposnya. Jadi kita akan pemupukan pengoposan nanti. Lain teman-teman ya, untuk batang yang seperti ini batang kategori yang bertumbuh dengan baik, dengan ciri-ciri mulai retak ya. Retak berarti bukan retak kasar tapi retak halus, tanda perkembangan pada pohon durian tumbuh dengan baik. Nah, untuk daunnya seperti ini ya, daunnya segar, mengkilat dan tunas tidak berhenti teman-teman ya. Jadi tunas ini cermin dari kesehatan pohon ya. Kalau dia tumbuh tunas terus berarti pohon itu sehat dan cukup nutrisi dan cukup air tentunya. Untuk percabangan akan kita bentuk nanti ya. Ini kan ada bagian yang masih kurang sesuai dengan harapan kita. Nanti kita bentuk dengan menggunakan tali atau penopang ya untuk membentukkan percabangan. Nanti di kemudian hari kita lakukan pemutaran untuk ranting ya. Kita akan putar untuk 4 penjuru dahan supaya bisa rata, setiap sisinya ada. Ini contoh bibit duri hitam teman-teman ya, duri hitam atau ojinya. Nah, dengan ketinggian 1 meter up kita tanam usia 2 bulan. Dengan metode perawatan rutin ya, per 15 hari penyemprotan. Untuk penyiraman kita menyesuaikan dari kondisi cuaca. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibitnya ya, kami ready, ada musangking, bawor, super tembaga, namblung dan duri hitam. Untuk perawatan kami bantu untuk edukasinya hingga proses pembuahan untuk teman-teman semua. Silakan langsung dihubungi saja untuk di topik bibit durian ya. Ada di deskripsi untuk nomor telepon juga ya di bawah. Nah, ini teman-teman ya, ini cabang V ya, kalau kita tidak bentuk nanti akan berbahaya. Ini teman-teman ya, ini hampir jadi V, nanti kita bentuk, tunggu sehat dulu. Kita lanjut ke pohon yang lain. Ini sudah cukup. Nah, kita ke bawah. Nah, itu kita lagi penyemprotan ya untuk durian bawor, juga sebelah sana ada, ini juga ada bawornya. Terus kita untuk perawatan rutinnya ya, penyemprotan seperti ini. Ini juga ada durian bawor nih. Nah, ini teman-teman ya, tunasnya tidak berhenti, jadi ada terus tunas muda seperti ini ya. Ini ciri-ciri pohon sehat, percabangan rimbun muter. Nah, untuk airnya sendiri sudah jalan ya bagian sini.
dengan sistem tetes saja untuk hemat air dan tidak terlalu basah. Perlu pengecekan sesekali saja. Dipastikan tidak ada sumbatan, baru kita sistem tetes. Ya. Nah, ini teman-teman ya, ini juga kita cek dulu untuk instalasinya, masih kurang kencang airnya, kita cek. Jadi kita menggunakan penyemprotan rutin pupuk daun ya, pupuk daun, inseksida dan fungisida yang kita lakukan rutin per 15 hari. Dan ini untuk jenis duri hitam ya, sedang kita lakukan pemupukan juga, nantinya akan langsung kita pupuk menggunakan pupuk bawah ya, menggunakan Posca Plus untuk mengejar pertumbuhan. Kalau untuk pupuk daun sendiri kita ada resep tersendiri ya untuk pupuk daun. Ini percabangannya sudah muter bagus, jadi semua benar-benar merata untuk daun-daunnya hijaunya sempurna. Di bagian sana juga sama ya, musangking, duri hitam semuanya sudah bagus tumbuh pertumbuhannya. Ini juga musangking ya. Ini sudah kita semprot, kita cek dulu airnya. Wih, luar biasa mas, kencang sekali. Kita penyiraman dengan sistem gravitasi, tidak menggunakan jaringan listrik sama sekali ya. Seperti ini untuk arus airnya deras. Jadi mengandalkan gravitasi supaya hemat untuk perawatannya. Tutorial penyemprotan Pak. Ya. Oke. Oke. Lagi naik. Ini ge. Wis jeda ya. Jeda di situ. Gini Rika. Kok lo jadi wis jeda. Disemprot sing muter kotak pakai penjelasan kok Rika nyemprot muter. Ini penyemprotannya muter ya, harus kena semuanya, jadi basah untuk keseluruhan ya, baik percabangan maupun daun itu semua harus kena sampai bawah sana untuk batangnya supaya tidak ada ulat. Untuk penyemprotan kami seperti itu. Nah cukup Pak, sudah cukup. Nah untuk semua pohon ya kita lakukan penyemprotan rutin seperti itu, jadi batang, daun semuanya basah supaya hama-hama penggerek batang itu tidak mau mendekat ya, dan pertumbuhan tetap lancar semuanya, tidak terhambat. Ini kita cek juga ya, sudah cukup Pak. Kita cek airnya dulu. Wah ini sangat deras ya aliran airnya. Ini menggunakan sistem gravitasi, jadi tanpa listrik ya. Nah ini teman-teman sangat bagus airnya ya, deras, kencang dan cepat sekali basah nantinya ya. Oh lepas, sambungan airnya lepas, kita cek dulu. Ini teman-teman ya, kita rutin kontrol. Oke sudah beres. Nah ini teman-teman ya, untuk jenis bibit-bibit ini yang sudah kami pilih ya, itu karena apa? Karena mudah berbuah, mudah perawatannya dan tahan terhadap cuaca panas, dan tidak mudah stres apabila kekurangan air ya. Jadi memang kualitas dari bibit duri hitam yang kami pilih ini sudah betul-betul teruji di tempat kami sendiri, hingga pembuahannya juga sudah berkualitas ya. Kita lanjut ke bawah. Ini juga ya hampir didominan sama duri hitam dan musangking untuk bibit yang kami tanam. Nah, ini kita cek airnya. Nah ini batang sudah besar ya mas, ini batangnya sangat bagus perkembangannya seperti ini ya. Jadi betul-betul dahannya sangat bagus.
Sudah putar juga semuanya, batang kokoh besar. Kita semprot ulang semuanya supaya lebih rata lagi. Untuk pupuk juga terserap secara maksimal ya. Untuk penyemprotan bagus dilakukan pagi hari. Ini berhubung waktunya karena mendung, kita berani lakukan penyemprotan di siang hari ya. Untuk perbedaannya di cuaca atau penyerapan ya. Kalau pagi masih banyak nutrisi yang terserap dan mudah untuk dicerna karena menjelang matahari siang ya. Tapi ada kekurangannya juga apabila terlalu panas, kurang maksimal, ada penguapan. Dan bagus juga untuk sore hari. Kalau sore karena mengarah ke dingin, jadi terserap secara maksimal. Nah ini ya, ini kita lagi tambahkan pupuk untuk bawahnya juga, untuk Posca dan lain-lain. Nah ini musangking mas, ini musangking sedang pemulihan ya. Dur hitam maaf, dur hitam ini pemulihan. Kemarin sakit ini mas, sudah mulai ada daun. Nah kita cek karena mungkin airnya kurang, nggak keluar di sini ya. Ini nggak keluar airnya, ada kesalahan di mana ini, kita cek dulu. Ternyata ada yang nyumbat teman-teman ya. Wah nyumbat mas. Ya ini mampat ya, karena lama nggak kita cek lagi nih, jadi kita harus rutin pengontrolan untuk air ya, seperti ini. Takutnya terjadi penyumbatan karena air ini dari gunung langsung ya, jadi betul-betul kita kontrol. Nah sudah keluar ya. Nah sudah, kita betulkan kembali. Coba kita rapikan dulu. Bentar. Nah seperti ini ya. Untuk kedepannya kita biarkan 1 malam supaya basah merata. Kita kasih sistem tetes atau aliran kecil ya, supaya basahnya maksimal merata. Ini kita cek untuk bowernya. Ini belum mengalir sebelah sini mas ya, belum sampai. Ini kita cek dulu, takutnya tersumbat seperti tadi. Kita bongkar dulu. Oh, belum sampai, untuk titik ini belum sampai. Jadi memang betul-betul rutin kita pengecekan untuk instalasi ya, takutnya tersumbat atau terkena kotor-kotoran dalam krannya. Ini satu jalur belum ya, kita cek dari atas lagi. Jalur 1. Oh iya oke. Sudah mas, sambungkan. Kita menggunakan gravitasi aja sudah sekencang ini. Nah sudah ngalir, kita cek coba untuk instalasi bagian bawah ya, yang tadi belum sampai. Nah, alhamdulillah sudah sampai airnya. Untuk teman-teman ya, ini untuk keuntungan dari kita punya lahan di pegunungan atau terasering ya. Penyiraman kita tidak menggunakan listrik, cukup dengan sistem gravitasi seperti ini sudah cukup airnya, cukup kencang juga. Jadi hemat. Hemat listrik dan hemat air tentunya. Oke, kita lanjut ke jalur ini yang belum keluar ya. Kita coba cek, mudah-mudahan keluar. Nah, ini sudah kencang ya, full.
Ini usianya 2 bulan teman-teman ya, 2 bulan dengan pertumbuhan seperti ini sangat cepat ya. Jadi untuk percabangan, rimbun dan kekar tentunya ini baru usia 2 bulan tanam. Ini termasuk dengan metode perawatan yang sangat hemat, sangat sederhana ya. Kita memupukan sebulan sekali dengan dosis yang sedikit, penyemprotan. Kita lihat kondisi dari kondisi pohon ya. Penyemprotan 15 hari maksimalnya, harusnya sih 10 hari sudah kita semprot ulang. Nah ini teman-teman ya, ada pohon yang kami yang jelek satu ini dikarenakan dulu terlalu over air. Jadi durian ini nggak boleh terlalu banyak air ya, akibatnya sakit seperti ini teman-teman. Ini kita sedang tangani ya untuk musangking yang sedang sakit. Ini dulu kebanyakan air, nah ini kan kita kocor ya, untuk sedikit saja, nanti kita kurangin airnya. Ini sudah kami kasih pupuk dan dolomit ya sebelumnya. Ini rontok daunnya, jadi kering. Percabangan ini kering dulu karena terlalu banyak air untuk pohon ini. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan bibit dari kami ya, kami selalu bantu cara perawatan, penanaman hingga penanganan terhadap hama ya untuk yang di lapangan. Jadi kita edukasi sampai dengan berhasil tentunya. Jadi kita tidak hanya menjual bibit aja, tapi kita membantu perawatannya sampai berhasil ya teman-teman. Untuk yang membutuhkan bibit ya langsung aja ada nomor di bawah ya, bisa langsung dihubungi. Untuk semua jenis dari ukuran 1 meter sampai 2 meter ada. Terus banget ya. Terus Pak. Ya, kita balik ke atas. Masih kegedean Bang. Kegedean. Dikecilkan ini. Nggak boleh kebanyakan air. Nah, kita lanjut ke atas. Itu bawarnya sangat bagus mas ya, padahal itu daunnya itu waktu tanam itu nggak ada. Acara biasa santai. Oke. Ya ngomong aja ke banyune iki kurang iki. Nah. Digibok pada mampet. Nah. Oke, siap. Nah, ini sudah deras airannya. Ini keuntungan punya kebun di pegunungan ya. Jadi airnya satu nggak beli, 2 nggak pakai listrik. Ya hemat. Penyemprotan saya lakukan di maksimalnya 15 hari, standar saya 10 hari ya kita semprot. Ya, untuk takaran kita menggunakan pupuk daun 3 tutup sampai dengan 4 tutup maksimal. Untuk inseknya kita menggunakan 2 sendok. Untuk jenis untuk ulat, untuk kutu juga kita 2 sendok ya. Kalau untuk fungisidanya kita cukup 2 tutup. Untuk takaran tangki 16 liter ya, untuk yang saya lakukan itu tangki 16 liter untuk tangki semprotnya. Itu takarannya standar aja, jadi tidak berlebihan. Kalau untuk jenis itu bisa ya, untuk semua jenis merek atau merek-merek obat tertentu boleh dengan merek apa aja. Sangat besar airnya. Ini sangat haus, kita tambahkan dulu. Biar nggak kehausan di musim kemarau. Ini juga ya, ini super tembaga juga pernah sakit ini, hilang daunnya, ini kering karena sakit ini ya. Nah, ini kencang sekali ya airnya. Ini tanpa listrik, tanpa mesin, seperti ini. Jadi cara pengecekannya kita buka dulu full, nanti kita kecilkan kembali supaya hemat, menyesuaikan dari kebutuhan pohon. Nah, sudah cukup. Oh, ini dia mas, duri hitam yang mantap ini.
Nah ini kalau ada tumbuh tunas di bawah harus cepat dibuang ya, ini mengganggu karena ini keluarnya dari pohon lokal ya, kita buang. Ini di titik atas ya, sekencang ini, apalagi yang di titik bawah. Oke, kita lanjut ke atas. Ini yang sakit sedang kita perbaiki ya, mau saking yang sakit ini kasihan sekali pohonnya. Ini efek dari kebanyakan air sebelumnya, seperti ini ya, nggak bisa berkembang. Untuk pemulihan ini, nah ini punya cara sendiri mas. Kalau seperti ini ya, kita rangsang dari akar baru dulu, kemudian kita berikan pupuk daun. Setelah pupuk daun baru kita berikan pupuk dasar lagi. Itu lebih mudah pemulihannya. Yang penting pH stabil, jangan sampai turun pH-nya. Cukup si terlalu besar. Ini untuk super tembaganya juga bagus ini ya, super tembaga. Ini masih terlalu besar ini mas, kalau seperti ini masih terlalu besar. Nah, kita kecilkan kembali ya, karena kita biarkan semalaman supaya betul-betul basah meresap. Ini teman-teman, seperti ini super tembaga kami ya. Nah sekian teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau pesan bibitnya langsung aja dipesan ya, kami bantu cara perawatannya sampai dengan penanganan terhadap hama atau instalasi air kita juga bisa buatkan ya. Jadi jangan takut untuk pesan ke kami, tidak kami lepas begitu ya. Nah, ini untuk kolamnya kita menggunakan kolam plastik untuk hemat biaya tentunya ya, cukup besar daya tampungnya. Kita ambil dari sumber pegunungan di atas sana, kita tampung, kita turunkan menggunakan pipa saja tanpa mesin. Ngopi di sini. Kebetulan jalannya wis kesel. Kopinya sudah dingin, HP-nya bunyi terus. Duh. Iya. Ya teman-teman, sekian dulu kita mau ngopi dulu ya. Untuk yang belum ngopi, mari kita ngopi bersama sambil bahas tentang durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.